Batal. Edit catatan. Selesai. Tanggal 30 Desember tahun 2021 pukul 12.14. Tambah label. Tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-A'raf. Ayat 154. Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luluh Taurat itu. Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah terdiam. Artinya reda dan tenang. Kemarahan Musa, yakni kemarahannya terhadap kaumnya telah reda dan menjadi tenang kembali. Lalu Musa mengambil kembali lulu itu. Maksudnya, dipungutnya kembali lulu yang tadi ia lemparkan pada saat ia sedang marah sekali karena mereka menyembah patung anak lembu. Kemarahannya itu ditimbulkan oleh rasa cemburunya karena Allah dan kebenciannya terhadap perbuatan tersebut karena Allah. Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan, sesungguhnya ketika Musa melempar lulu itu, maka lulu itu pecah berantakan. Kemudian Musa mengumpulkannya kembali. Karena itulah menurut sebagian ulama salaf, di dalamnya Musa menjumpai tertulis petunjuk dan rahmat, sedangkan perincian isi lulu itu telah lenyap. Mereka menduga bahwa pecahannya masih tetap ada tersimpan di dalam perbendaharaan raja-raja dari kalangan Bani Israel, lalu berpindah tangan sampai kepada negara Islam. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran kisah ini. Adapun menurut dalil yang jelas menyatakan bahwa lulu itu pecah ketika dilemparkan oleh Musa. Lulu itu terbuat dari permata surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa ketika Musa mengambilnya kembali sesudah melemparkannya, di dalamnya ia menjumpai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ar-Rahbah atau takut mengandung makna tunduk patuh. Karena itulah maka ia dimutaadikan, dihubungkan, dengan memakai huruf lam. Qatada telah mengajarkan sehubungan dengan makna firman-Nya. Lalu diambilnya kembali lulu Taurat itu. Musa berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lihat dalam tulisan lulu itu tertera nama suatu umat yang merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Mereka memerintahkan manusia berbuat kebajikan dan melarang manusia berbuat mungkar. Maka jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Ahmad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lihat dalam lulu itu tertera perihal suatu umat. Mereka adalah orang-orang yang terakhir, tetapi mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Yakni paling akhir penciptaannya, tetapi paling dahulu masuk surga." Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka adalah umat Ahmad yakni Nabi Muhammad." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, dalam tulisan lulu itu aku menjumpai suatu umat yang kitab-kitab mereka adalah dada mereka. Mereka membacanya secara hafalan. Padahal orang-orang sebelum mereka membaca kitabnya dengan melihatnya. Hingga apabila kitab mereka diangkat, maka mereka tidak hafal sesuatu pun darinya dan tidak mengingatnya lagi. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umat itu suatu hafalan, kekuatan daya hafal, yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada suatu umat pun." Musa melanjutkan perkataannya, "Ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad." Musa berkata, "Ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku melihat dalam lulu itu tertuliskan tentang suatu umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dan kitab yang terakhir. Dan mereka memerangi berbagai macam kesesatan. Hingga mereka memerangi si buta sebelah yang pendusta, Dajjal, maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Musa berkata, ya Tuhanku, aku menjumpai di dalam lulu itu tertuliskan suatu umat yang sedekah mereka dimakan oleh mereka sendiri, dimasukkan ke dalam perut mereka, tetapi mereka beroleh pahala dari sedekahnya. Sedangkan di kalangan umat-umat sebelum mereka, apabila ada suatu sedekah, lalu sedekah itu diterima, maka Allah mengirimkan kepadanya api, kemudian api itu melahapnya. Jika sedekah itu ditolak, maka dimakan oleh hewan-hewan buas dan burung-burung pemangsa. Dan sesungguhnya Allah mengambil sedekah, zakat, dari kalangan hartawan mereka untuk kaum fakir miskin mereka. Musa melanjutkan perkataannya, ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku temui di dalam lulu itu tertuliskan suatu umat yang apabila seseorang dari mereka berniat akan melakukan suatu kebaikan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka dicatatkan baginya pahala satu kebaikan. Jika dia mengerjakannya, maka dicatatkan baginya pahala 10 kebaikan yang semisal dengan kebaikannya sampai 700 kali lipat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku lihat di dalam lulu itu tertuliskan perihal suatu umat. Mereka adalah orang-orang memberi syafaat dan diberi izin untuk memberikan syafaat. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahwa setelah itu Nabi Musa, alaihi salam mengesampingkan lulu itu dan berdoa, ya Allah, jadikanlah diriku termasuk umat Ahmad yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.